Bagian yang ketiga, saya teruskan dulu. Mereka mengambil dunia lebih daripada kebutuhannya. Ini kelasnya kita ini. Lebih daripada kebutuhannya. Dan orang yang mengambil ini macam-macam derajatnya. Macam-macam. Ada saya mengambil lebih, tapi saya akan gunakan untuk sedekah. Saya akan bantukan, saya akan melakukan kebaikan itu dan ini, mendukung sana, mendukung ini. Tapi tidak langsung. Kalau tadi itu yang pertama, langsung keluarkan, tidak nunggu besok. Kenapa? Khawatir nginep. Khawatir dia tinggal hartanya ada di rumahnya. Tapi ini tidak. Aku akan keluarkan sesuai dengan yang bisa aku bantu nantinya. Oh, mungkin setahun lagi, mungkin sebulan lagi, mungkin 3 bulan lagi, begitu. Nah, cuma orang yang demikian ini, yang punya niat yang demikian, yang mengumpulkan harta, ada yang lulus, ada yang gagal. Yang lulus istiqomah, tetap sesuai dengan niatnya, memang dia bantu, memang dia salurkan. Yang nggak lulus, gagal, bakhil jadinya, jadi kikir, ditunda-tunda. Jangan sekarang dah, jangan sekarang, sampai kafannya dibujurkan baru. Karena itu Nabi SAW menyatakan afdhalus shadaqah, paling utamanya sedekah. Antas saddaqa wa antas sahihun syahihun ta'mul ghina wa takhshal faqr. Paling afdalnya bersedekah bukan kalau ente sudah di rumah sakit, udah komplikasi baru sedekah. Paling afdalnya sedekah kamu lagi keadaan sehat, kemudian eman dengan harta itu, sayang dengan harta dari itu, berat hati dengan harta dari itu, kemudian kamu masih berpikir pingin mengembangkan lagi, pingin lebih kaya lagi, tawari tanah yang lebih murah, sangat murah. Gimana nih, tanah atau sedekah ya? Hah? Ketika demikian, atau takut melarat, takut kerugian, ini kalau saya nih gimana nanti kalau anak sakit, gimana kalau saya nggak punya duit, gimana kalau ini, paling afdolnya sedekah. Jadi bagi manusia yang mengambil dunia lebih daripada cukup, nggak langsung dikeluarkan, ada yang lulus, ada yang gak. Yang lulus meneruskan sesuai dengan niatnya yang pertama, yang gagal ditunda-tunda, akhirnya menjadi pecinta dunia. Ada jenis manusia yang mengambil harta lebih daripada kebutuhan, tapi mereka gunakan untuk urusan yang mubah, bukan urusan yang haram. Memperbaiki rumah, memperbaharui kendaraan, memperbagus baju, untuk rekreasi, untuk itu, untuk ini, paham ya? Melancong dan lain-lainnya, yang halal-halal, mubah lah. Tapi dia merasa tetap menghargai orang yang zuhud. Masya Allah, orang-orang yang soleh itu dia ternyata rekreasinya bukan seperti kita ya, pergi ke Singapura, pergi ke kota-kota besar, tapi rekreasinya membaca Quran, menceritakan surga seperti dia masuk surga. Membaca Quran diceritakan tentang langit seperti dia luar angkasa. Dengan keimanannya, dengan keyakinannya dia berekreasi, sehingga dia selalu tenang. Kenapa? Karena dia menyaksikan hakikat daripada yang ada dalam Al-Quran. Dia berhormat sama orang-orang gitu, orang-orang yang zuhud dia dihormati, orang-orang soleh dia hormati, dan dia merasa, ya Allah, aku belum bisa menjadi orang seperti itu, mudah-mudahan dapat barokahnya dia, gitu. Dia bersikap begitu. Ini orang rahmat masih bisa diharapkan untuk ia raih bagi orang yang demikian ini. Yang nggak benar yang terakhir ini, dia mengambil dunia dengan banyak serakah, kemudian dia tasarrufkan, gunakan dunia itu untuk urusan syahwatnya dia, walaupun halal.
Tapi dia merasa aku ini begini, ini adalah orang yang menggunakan dunia adalah untuk akhirat, padahal nggak ada sama sekali. Dia merasa dirinya adalah orang yang hebat, orang yang zuhud, atau dia menyatakan ini memang kebutuhanku besar, tanggunganku besar, padahal adiknya sendiri nggak dikasih kok, padahal saudara sendirinya nggak diperhatikan kok. Hah? Dia merasa bahwa dirinya adalah banyak dunia itu, nah ini masih banyak keperluannya, sehingga bakhil dia tadi itu. Orang yang demikian ini kadang-kadang disibukkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan serba kekurangan. Subhanallah, Allah kasih barang-barang murah, tanah, jadi nggak bisa bayar, utang banyak dia. Wah, cari utangan lagi, cari kerja lagi, keras lagi, ada lagi yang lebih menguntungkan lagi, jadikan lagi, diurusi lagi, terus begitu sampai mati nggak punya amal dia. Forsil pikiran, hati, badannya, semuanya untuk dunia. Orang lain yang merasakan kenikmatan, tapi dia harus merasakan adabnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena itu hati-hati. Kadang-kadang orang yang demikian ini merasa lebih baik. Tuh lihat ustadz-ustadz anak biayai, dia merasa dirinya bahwa adalah membantu mereka, padahal tidak, saudara. Karena itu ada dua orang di zamannya Rasulullah, kakak adik. Yang satu dia ngelazimi Rasulullah, yang satu dia bekerja. Yang bekerja ini biayai, rupanya udah bosen, lapor sama Nabi, ya Rasulullah, ini saudara anak enak-enakan ya Rasulullah, aku yang biayai dia, dan dia tadi itu cukup duduk dengan anda, gimana ini Nabi? Kata Nabi, la'allaka turzagu bih, jangan-jangan rezekinya kamu lancar berkat saudara kamu ini kamu biayai, kamu berhenti macet rezekinya kamu. Jangan pernah merasa bahwa kamu itu adalah lebih baik dalam urusan dunianya kamu itu daripada orang yang mengkosongkan dirinya daripada urusan dunia yang dia gunakan waktunya seluruhnya untuk Allah dan Rasulullah. Jangan pernah begitu, jangan pernah begitu. Karena itu ya ikhwani, sebetulnya dunia ini adalah mazra'ah, ladang sawah. Sawah itu kita tanami yang bagus, kita airi yang bagus untuk kita panen, saudara. Dunia ini ayo, yang punya kecerdasan, yang punya harta, yang punya ilmu, yang punya jabatan, tanami dengan amal-amalan yang bagus. Nanti panennya ada di akhirat, pahala besar insya Allah. Panennya di akhirat adalah surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saudara, anda tahu nggak, rezeki itu jangan hanya sekedar diukur dengan materi. Rezeki itu jangan sekedar diukur dengan materi. Kepandaian anda itu juga rezeki. Ilmunya anda itu juga rezeki. Sekarang misalnya seorang dokter, jangan dokter itu mau bersedekah hanya dengan materinya aja, sedekahkan ilmunya. Wah, kalau dapat duit baru nanti dia bersedekah, sedekahnya 100.000, 1 juta. Ini orang terkapar perlu untuk dioperasi, dia nggak punya harta, sedekah ilmu kamu, manfaatkan untuk menolong dia. Kenapa? Karena itu ilmu yang Allah berikan kepada kamu itu adalah rizki bagi kamu. Jangan kikir. Seorang ustadz misalnya, kalau nggak ada amplopnya nggak mau ngajar dia, nggak mau datang. Jangan, ilmunya kamu itu rizki dari Allah.
Jangan kamu ukur dengan materinya aja itu bersedekah. Ilmunya kamu sedekahkan, ajarkan kepada yang lainnya. Dakwai mereka tanpa ada biaya. Orang dulu itu saudara, dai-dai dulu itu datang membawa harta. Habib Muhammad bin Thohir Al-Haddad yang ada di Tegal tuh, itu kalau dakwah potong kambing, orang seluruh desa diundang semuanya makan, diajari wudhu, diajari sholat, diajari tauhid, ilmu-ilmu yang wajib sampai ngerti, pindah ke daerah lain, potong kambing lagi, diundang makan pagi, makan siang, makan sore, dijamin sampai ngerti semuanya, pindah sampai ke Tegal, 14 hari di sana meninggal. Bukan tinggalnya di Tegal, itu mulai dari Hadramut ke negeri-negeri itu sampai ke India, sampai ke Melayu, sampai ke Jawa, sampai ke Tegal, meninggal di sana. Seneng orang, kenapa? Dikasih makan, dikasih ilmu. Kalau sekarang kan enggak. Kalau mendatangkan dai, urunan seluruh desa, saudara. Patungan seluruh desa untuk kasih duit sama si dai ini. Perbuatan begini ini dilakukan oleh misioner, orang-orang yang di luar kita, menyebarkan agamanya dengan bawa beras, dengan bawa itu, dengan bawa ini, dengan membawa duit, dengan bawa dokter. Dia menyebarkan agama yang tidak mengajarkan tauhid. Kita ini berubah cara dakwahnya. Kenapa? Bakhil semuanya. Yang punya ilmu kikir dengan ilmunya, yang punya harta kikir dengan hartanya, yang punya kecerdasan kikir dengan kecerdasannya, yang punya jabatan kikir dengan jabatan, terus begitu. Karena itu awas, hati-hati. Dunia adalah bukan dihitungkan banyaknya hartanya kamu, tapi banyaknya manfaat kamu kepada orang lain.